Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru terkait dengan nasib tenaga honorer dengan kode R2 dan R3 pada pengumuman hasil seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 1, yaitu P3K R2 dan R3 akan disetarakan. Gaji tukin 70% dan kepastian pensiun. Simak kebijakan baru yang menguntungkan ASN honorer. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun anggaran 2024. Sekarang, mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, termasuk untuk tenaga honorer R2 dan R3. Salah satu kebijakan terbaru yang sedang dibahas adalah penyetaraan gaji bagi P3K paruh waktu dan penuh waktu, pemberian tunjangan kinerja atau tukin sebesar 70% dari gaji pokok, serta kepastian terkait dana pensiun. Kebijakan ini menjadi harapan baru bagi jutaan tenaga honorer yang selama ini menantikan kejelasan status dan kesejahteraan mereka. Aspirasi tenaga honorer R2 dan R3 untuk mengisi daftar riwayat hidup atau DRH sebagai bagian dari tahapan pengangkatan P3K telah diajukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Usulan ini diharapkan bisa menjadi kado istimewa di bulan Ramadan bagi tenaga honorer yang telah lama menantikan kepastian status mereka. Dalam audiensi yang difasilitasi oleh Komisi 2 DPR RI, berbagai perwakilan tenaga honorer menyampaikan permintaan agar pengisian DRH bisa dipercepat sebelum tahap kedua seleksi P3K berakhir pada bulan Juni 2025. Banyak tenaga honorer yang sudah mengikuti seleksi tetapi masih menghadapi ketidakjelasan akibat keterbatasan kuota dan sistem perekrutan yang berubah-ubah. Lebih dari itu, banyak tenaga honorer yang sudah memasuki usia kritis mendekati batas pensiun, yaitu 58 tahun. Jika mereka tidak segera mendapatkan kepastian, maka mereka akan kehilangan kesempatan untuk diangkat sebagai P3K dan pensiun tanpa jaminan. Salah satu kabar baik dalam kebijakan terbaru ini adalah penyetaraan gaji P3K paruh waktu dengan P3K penuh waktu. Di beberapa daerah, terutama di Jawa Timur, pemerintah daerah telah mengambil langkah progresif dengan menyamakan besaran gaji pokok dari seluruh P3K baik yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu.
Selain itu, tunjangan kinerja atau tukin bagi P3K paruh waktu juga ditingkatkan menjadi 70% dari gaji pokok, naik dari yang sebelumnya hanya sekitar 50%. Dengan kebijakan ini, kesejahteraan P3K paruh waktu diharapkan semakin membaik, sekaligus mengurangi ketimpangan antara pekerja penuh waktu dan paruh waktu dalam lingkup ASN. Selain gaji dan tunjangan, beberapa daerah juga mulai memperbolehkan P3K untuk menggunakan surat keputusan atau SK mereka sebagai jaminan dalam pengajuan pinjaman ke bank. Ini menjadi langkah positif dalam memberikan akses finansial yang lebih baik bagi pegawai pemerintah yang berstatus P3K. Masalah dana pensiun bagi P3K menjadi salah satu topik utama dalam diskusi antara tenaga honorer dengan Kemenpan RB. Saat ini, aturan terkait skema pensiun bagi P3K masih dalam tahap finansial dalam peraturan pemerintah atau PP tentang manajemen ASN. Meskipun ada rencana bahwa dana pensiun akan berasal dari iuran yang dikelola oleh Taspen, hingga saat ini belum ada kepastian mekanisme yang jelas. Banyak P3K yang sudah pensiun mengeluhkan tidak mendapatkan manfaat pensiun sama sekali, bahkan jaminan kesehatannya langsung terputus. Oleh karena itu, pemerintah diminta segera mengeluarkan regulasi yang memastikan bahwa seluruh P3K akan mendapatkan hak pensiun yang layak seperti halnya ASN lainnya. Perjuangan tenaga honorer untuk mendapatkan kejelasan status masih terus berlangsung. Dengan adanya audiensi dengan Kemenpan RB dan dukungan dari Komisi 2 DPR RI, diharapkan dalam waktu dekat kebijakan terkait pengisian DRH, penyetaraan gaji, serta kepastian dana pensiun dapat segera disahkan dan diterapkan di seluruh Indonesia. Untuk saat ini, para tenaga honorer dihimbau untuk terus memantau perkembangan terbaru dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan agar tidak melewatkan proses administrasi pengangkatan menjadi P3K. Selain itu, diharapkan kebijakan progresif yang telah diterapkan di Jawa Timur dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer di Indonesia. Semoga dalam waktu dekat kebijakan ini bisa segera diterapkan dan memberikan manfaatnya bagi seluruh tenaga honorer di Indonesia. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru untuk para tenaga honorer, yaitu P3K dan honorer R2 dan R3 akan disetarakan. Soal gaji tukin sebesar 70% dan dipastikan atau kepastian pensiun. Hal tersebut merupakan kebijakan terbaru yang menguntungkan ASN dan honorer. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.